Sekarang mari kita lihat dari perspektif Lebanon. Kami telah bersama David Daud, peneliti senior yang fokus pada Hizbullah dan Lebanon di Foundation for Defense of Democracies. Daud, terima kasih banyak sudah bersama kami di I24 News hari ini. Dan kita memiliki pertemuan yang cukup bersejarah. Pertemuan presiden pertama dalam hampir 20 tahun terakhir. Kita baru saja mendengar bagaimana hal ini dipersepsikan di Washington. Tapi bagaimana pertemuan Donald Trump ini diterima di dalam Lebanon? Terima kasih sudah mengundang saya. Masih terlalu dini untuk memastikan apa dampak pastinya di Lebanon. Tapi kita bisa berasumsi bahwa ini akan menjadi dorongan bagi AUN di Lebanon. Ini adalah bagian dari poin yang ingin disampaikan Trump. Presiden Trump sedang memberikan prestis Amerika Serikat melalui pertemuan ini untuk mendukung AUN, menempatkannya sebagai lawan bicara utama Amerika Serikat di Lebanon. Selama ini, sayangnya orang itu adalah seorang pria bernama Nabih Berri, ketua parlemen yang memposisikan dirinya sebagai sosok moderat di komunitas Syiah sebagai padanan moderat Hizbullah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Dia selalu, setidaknya selama lebih dari 30 tahun terakhir, dia menjadi sisi politik dari duo Syiah, yaitu payung dua organisasi, Amal dan Hizbullah. AUN sekarang mencoba memposisikan dirinya secara berbeda, seolah-olah dia benar-benar punya rencana untuk membawa Lebanon sejalan, agar Lebanon memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian yang telah dibuatnya melalui Amerika Serikat dengan Israel, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan juga hukum Lebanon sendiri pada saat ini. Kita akan lihat apakah itu terjadi, kita akan lihat apa pengaruh dukungan ini, apakah benar-benar memberi AUN ruang untuk melakukan apa yang menurutnya perlu dilakukan. Kita juga harus ingat bahwa Presiden Lebanon bukanlah otoritas eksekutif utama di Lebanon. Dia adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, tetapi dia tidak secara langsung mengendalikan militer. Itu terjadi melalui kabinet dan Perdana Menteri. Bersama-sama, mereka memiliki wewenang eksekutif atas angkatan bersenjata Lebanon untuk memberikan perintah kepada angkatan bersenjata Lebanon. Jadi AUN benar-benar datang, Anda tahu, untuk meningkatkan prestisnya, dan semoga membawa pulang prestis itu dan menggunakan kekuasaan yang dimiliki kantornya untuk mendorong kabinet membuat keputusan yang tepat. Kita akan lihat apakah itu pada akhirnya berhasil atau apakah niatnya semulia citra yang ia tampilkan. Yang kami dengar, Presiden Trump ditanya oleh seorang reporter tentang kritik Nabih Berri terhadap kesepakatan sejauh ini. Trump pada dasarnya mengatakan bahwa dia pikir Berri akan mendukung setelah melihat keberhasilannya. Apakah ada tanda-tanda bahwa Berri mulai mengubah nada bicaranya, terutama setelah kunjungan besar seperti ini? Tidak, maksud saya, sekali lagi, ini bukan kunjungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kunjungan pertama dalam 20 tahun. Berri sudah menjabat sejak tahun 1992, jika saya tidak salah ingat. Berri tetap menjadi Berri yang sama selama ini. Dan dia telah menyesuaikan nada bicaranya di waktu-waktu tertentu. Dia juga mengubah taktiknya di waktu-waktu tertentu. Pada akhirnya, intinya adalah dia telah berusaha melindungi Hizbullah melalui citra moderat itu, melalui cara-cara politik. Karena prospek politiknya sendiri dan juga legitimasi Amal bergantung pada Hizbullah. Pada titik ini, benar, kedua partai ini hidup dalam simbiosis. Hizbullah dan Amal mencapai kesepakatan di akhir perang saudara yang dimediasi oleh Iran dan Suriah, bahwa satu pihak akan mengambil alih sisi politik dari hubungan tersebut, sisi patronase. Ini adalah gerakan Amal, dan pihak lainnya akan mengambil alih perlawanan, persenjataan, dan seterusnya. Dan pembagian peran itu berjalan sangat efektif bagi mereka. Dan ini cocok bagi mereka untuk bekerja sama demi menjaga komunitas Syiah tetap bersama, karena keduanya masih memegang dukungan terbesar di dalam komunitas Syiah. Jadi, jika Amal membuat marah, Hizbullah kemudian bisa menarik dukungan dari segmen komunitas Syiah itu dan membuat mereka berbalik melawan Amal dan Berri. Dan dia mungkin akan kehilangan kursi di parlemen. Mereka maju bersama lewat daftar calon yang sama. Dia mungkin akan kehilangan dukungan di masa depan jika dia masih hidup saat itu, atau penggantinya sebagai ketua parlemen, dan seterusnya. Jadi, prospek Amal sangat terkait erat dengan Hizbullah. Jadi, saya tidak melihat ada sesuatu yang bisa ditawarkan Presiden Trump yang bisa membuatnya bergabung. Mengingat sekali lagi, kepentingan pribadi orang ini terletak pada mendukung Hizbullah, yang tetap sangat berpengaruh di dalam komunitas Syiah. Baik, mari kita bicarakan tentang apa yang sebenarnya kita lihat di lapangan di Lebanon Selatan. Tentara Lebanon mengatakan pasukannya telah mulai dikerahkan di kota Zatari Al-Gawiyeh di Lebanon Selatan setelah pasukan Israel sudah mundur dari daerah tersebut. Tapi David, apa yang Anda lihat sebagai tantangan utama bagi angkatan bersenjata Lebanon saat ini di 3 zona uji coba ini?
Nah, jika masih ada sisa-sisa pasukan tempur Hizbullah, dan saya berasumsi memang ada, bukan? Ada kesalahan yang dimasukkan ke dalam kesepahaman 3 Juni antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat yang menyerukan pasukan Hizbullah untuk mundur dari selatan wilayah Litani. Maksud saya, meminta mereka meninggalkan daerah tempat mereka bertempur itu tidak praktis, karena sebagian besar dari mereka adalah penduduk lokal. Mereka bukan datang dari Iran, mereka juga bukan datang dari daerah lain di Lebanon. Mereka karena kurang ada perbandingan yang lebih baik, mereka adalah Kitot Korneut lokal. Dan ini adalah pasukan pertahanan lokal, boleh dibilang, seperti yang telah diatur oleh Hizbullah. Jadi mereka memang berasal dari daerah itu. Mereka menikah dengan orang daerah situ. Mereka punya keluarga, dan sebagainya. Itu tidak berarti mereka bukan orang jahat. Tapi meminta mereka untuk pergi itu adalah sebuah kesalahan. Jadi mereka akan tetap di sana. Mereka akan tetap bersenjata. Infrastruktur Hizbullah, jika pasukan pertahanan Israel belum membersihkannya sepenuhnya sebelum pergi, akan tetap ada di sana. Dan tantangan utama bagi LAF adalah munculnya gambar-gambar tentara angkatan bersenjata Lebanon yang mencoba secara paksa melucuti sisa-sisa Hizbullah ini. Mengingat seperti yang baru saja kita catat, popularitas Hizbullah yang terus berlanjut di kalangan Syiah Lebanon, termasuk di desa-desa asal mereka, Tempat mereka tinggal. Jadi menurut saya, itulah yang akan terjadi. Dan itu selalu menjadi tantangan yang tak teratasi bagi LAF, yaitu konfrontasi dengan pasukan Hizbullah. Dan cara mereka bersikap di masa lalu adalah dengan mencoba mengambil jalan tengah. IDF mencatat sebuah insiden, saya kira, pada akhir Desember, di mana pasukan LAF telah memberi pemberitahuan sebelumnya kepada petugas penghubung lokal Hizbullah bahwa mereka akan masuk ke suatu area untuk melakukan inspeksi di desa Yanuha di Lebanon Selatan. Dan pada dasarnya mereka membuat kesepakatan saat berada di sana bahwa Hizbullah akan mengevakuasi aset-asetnya dari instalasi tersebut. LAF akan mencatat lokasi itu sebagai area bebas senjata dan semua pihak akan mendapatkan keuntungan. LAF akan terlihat seperti telah melakukan tugasnya. Hizbullah akan tetap bisa mempertahankan senjatanya. Semua orang bisa pulang. Itulah kekhawatiran utama di sini, bahwa LAF sekali lagi menghadapi tantangan ini mengambil jalan tengah seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Masih banyak yang harus terus dipantau karena ini baru awal dari pelaksanaan ini. David Daud, senang sekali Anda bersama kami di I24 News. Terima kasih.